yang berjudul menerapkan nilai-nilai Quran al-Asli dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Ya. Sebelum kita masuk mengawali, saya akan tanyakan dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Semua hadir ya? Ya. Kalau memang semua hadir, maka saya awali lagi dengan pembacaan ayat pendek. Ayo, siapa yang memimpin? Ya, Irfana. Ayo, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwal abtar. Alhamdulillah, kita sudah mengucapkan syukur bahwa kita akan masuk materi. Anak-anak semangat tidak? Ya, semangat itu memberikan kita ada dua manfaat. Yang pertama, kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kedua, akan menambah ilmu pengetahuan. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran yaitu memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran al-Asli. Kedua, menunjukkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan nyata berdasarkan Quran al-Asli. Ya, sebelum kita melangkah pada pembelajaran inti, kita akan membaca surat al-Asri dulu. Siapa mau memimpin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh temannya kita tentang wal asr. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan waktu dalam surat al-Asri? Ada? Oke, silakan. Secara sederhana, waktu dalam surah Al-Asr mengingatkan kita untuk selalu sadar dan bijaksana dalam mengelola setiap detik waktu yang kita miliki. Karena waktu yang terlewatkan tidak bisa kembali, dan apa yang kita lakukan di dalamnya akan menentukan nasib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tepuk tangan. Ada pertanyaan berikutnya. Mengapa surat Al-Asri mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian? Ayo, nih, silakan. Ayat ini menjelaskan bahwa kebanyakan manusia berada dalam kerugian karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Banyak orang yang terlena dengan dunia atau tidak memanfaatkan waktu untuk tujuan yang bermanfaat seperti beribadah, belajar, atau beramal saleh. Ya. Tepuk tangan untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita dapat saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran? Ya. Irfana. 1. Menasihati dengan hikmah, kebijaksanaan. 2. Menegur dengan kejujuran tanpa menghakimi. 3. Menjadi teladan dan berperilaku. 4. Memberikan nasihat yang bersifat positif, membina. 5. Menginginkan dengan penuh kasih sayang. Asyarah bil ma'ruf. Oke. Tepuk tangan untuk. Tadi sudah dijelaskan, sudah dijawab lagi pertanyaan. Amal saleh. Amal saleh adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, secara ikhlas dan tulus karena Allah. Di dalam amal saleh ini terbagi ada dua hal. Ada hal kecil dan ada hal besar. Maksudnya di sini hal kecil seperti kita menyapa teman dengan ramah,
Kedua, kita membantu teman kesulitan. Ketiga, kita membersihkan kelas. Hal besar itu masalah kita membantu orang tua. Kedua, kita membantu guru. Saya akan bertanya kembali. Berikan contoh kalau kita menyapa teman dengan ramah. Bagaimana caranya supaya teman kita menyapa dengan ramah? Ayo, silakan. Iya, kita mengucapkan salam. Apa kabar? Mau kemana? Kan begitu, tapi dengan senyum. Ya. Kedua, bagaimana kalau kita membantu teman yang kesulitan? Banyak. Silakan, ya. Membantu teman saat jatuh. Iya, membantu kita menolong teman waktu jatuh ya. Jatuh dari mana? Dari motor. Ada lagi? Sepeda. Contoh yang lain? Selain jatuh motor, ada lagi? Hah? Membantu teman ketika kesusahan. Iya, membantu teman ketika kesusahan seperti apa? Kekurangan pulpen, kekurangan buku, atau membutuhkan sesuatu. Ya, menyapu. Apa lagi? Memasak. Iya, itu. Yang hal yang besar. Contoh kita membantu orang tua bagaimana? Membantu kegiatan Iya, membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Apa ada lagi? Apa yang kita lakukan? Mencuci piring. Ada lagi? masak nasi. Mencuci baju, memasak, dan lain sebagainya. Kalau membantu guru bagaimana? Guru Mengerjakan tugas-tugas. mengerjakan tugas-tugas. Ada lagi? Apa lagi? Menghormati. Ada lagi? Membantu guru untuk menyiapkan data-data. Iya. Beri tepuk tangan. Oke. Jadi setelah menjelaskan tadi, kita akan melihat amal soleh dalam segi agama. Amal soleh dalam segi agama adalah semua perbuatan, semua kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan hati, ikhlas, tulus, maka kita dinilai itu suatu ibadah. Ingat, semua perbuatan, semua kegiatan yang dilakukan dengan tulus, ikhlas itu dinilai ibadah. Setelah itu, ibadah dilakukan, kita membantu orang yang dia mendatangkan kebaikan, membantu semua orang, membantu orang yang membutuhkan kebaikan. Di samping mendatangkan kebaikan serta amal saleh itu mengajak kita, menuntun kita untuk kebahagiaan, dan itu termasuk amal yang akan dinikmati di akhirat. Perbuatan yang baik di samping dia kita nikmati di dunia, tapi di akhirat juga kita nikmati. Itu sangat bermakna. Kita nikmati di dunia, tapi di akhirat juga kita nikmati. Itu ilmu yang bermakna. Setelah itu kita masuk di kegiatan kelompok. Saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita akan buat kaligrafi. Dan pembuatan kaligrafi ini 10 menit. Setelah membuat kaligrafi, kita akan harus mengerti karena ada LKPD-nya. Kita harus tahu bagaimana kita mengelola waktu dan bagaimana kita menggunakan waktu yang bermanfaat dan bagaimana kita berada dalam kebenaran. Ya, saya akan bagi ya.
periksa. Ya, coba saya periksa satu-satu. Ya. Jadi masing-masing kelompok akan bertanggapan bahwa itu surah Al-Asri itu mencerminkan perbuatannya kita, menerapkan kegiatannya kita sehari-hari. Jadi saya akan mulai dari, kalian sudah jawab? Sudah? Coba jawabannya mana? Tulisannya mana? Iya. Akan pandu satu-satu ya. Ayo, kelompok 1 maju ke depan untuk memperselesaikan masalah Quran Al-Asri. Ayo. Ayo silakan. Akan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Jika Anda lebih suka jadwal yang sedikit lebih lengkap dan fleksibel untuk menggunakan berikut adalah contoh jadwal kegiatan mingguan yang seimbang antara belajar, ibadah, dan istirahat. Pagi jam 6 sampai jam 9, siang dari jam 9 sampai jam 2, sore dari jam 2 sampai jam 6, malam dari jam 6 sampai jam setengah 10. Dengan menggunakan jadwal yang seimbang seperti ini, maka bisa mengatur waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu istirahat secara efektif dan teratur. Ingatlah bahwa kunci utama dalam mengatur waktu adalah prioritas untuk beribadah adalah yang pertama dan utama, baru kemudian waktu untuk belajar dan istirahat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 kita beri aplaus. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembelajaran dari Al-Quran Al-Asri dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Surat ini mengajarkan kita tentang pentingnya waktu, perbuatan baik, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami makna serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Makna dan hikmah. 1. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat kita peroleh kembali begitu saja setelah berlalu.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dalam kegiatan harian untuk kelompok 3. Penjelasan jadwal. 1. Waktu ibadah. Dalam jadwal ini, waktu salat merupakan prioritas yang dicanangkan sejak awal hari atau salat tahajud hingga malam hari, salat isya. Salat adalah waktu untuk berhubungan langsung dengan Allah, berdoa dan memohon petunjuk. Setiap salat memiliki manfaat tertentu. Selain kewajiban, juga membantu kita untuk tetap fokus dan tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Waktu belajar. Waktu belajar diatur dengan jangka waktu yang cukup terfokus, namun tetap memberikan waktu istirahat di antaranya. Ketika belajar di sekolah, ada waktu untuk mengerjakan tugas dan mengulangi materi. Waktu belajar tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan PR, tetapi juga untuk meninjau dan menguasai materi pelajaran dengan lebih mendalam. 3. Waktu istirahat. Istirahat sangat penting untuk menjaga konsentrasi dan menghindari kejenuhan. Waktu istirahat seperti makan siang, olahraga ringan, dan hiburan positif dapat membantu menyegarkan tubuh dan pikiran. Juga dengan tidur yang cukup, kita bisa bangun dengan energi yang penuh untuk melanjutkan aktivitas keesokan harinya. 4. Waktu olahraga. Mengalokasikan waktu untuk olahraga ringan setiap hari penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Olahraga juga membantu kita untuk mengurangi stres setelah belajar dan menjaga stamina. 5. Waktu luang dan hiburan positif. Hiburan positif seperti membaca buku atau kegiatan yang menyegarkan pikiran sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Ini memberikan ruang bagi kreativitas dan menghindarkan dari kebosanan. Dengan menggunakan jadwal yang seimbang seperti ini, Anda bisa mengatur waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu istirahat secara efektif dan teratur. Ingatlah bahwa kunci utama dalam mengatur waktu adalah prioritas. Waktu untuk beribadah adalah yang pertama dan utama, baru kemudian waktu untuk belajar dan istirahat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Dengan pemaparan ketiga kelompok, saya kira kita sudah mengerti bahwa yang kunci utama itu adalah waktu. Jangan selalu kita menyanyiakan waktu. Amal soleh sangat bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan selalu kita dalam keadaan bahagia. Kegunaan amal soleh di samping di dunia dan di akhirat juga itu sangat-sangat bermakna. Oke, setelah pemaparan tadi, apakah kalian senang, nyaman dengan materi yang dipaparkan teman-temanmu, pelajaran masalah Quran Surat Al-Asri? Apakah kalian senang? Iya. Semangat? Iya. Kalau begitu, saya akan adakan refleksi. Pertanyaan yang kita jawab melalui refleksi, dan ini akan dikasih nilai yang paling, waktunya 5 menit ya. 5 menit. Jadi masing-masing kelompok menjawab soal yang saya sodorkan. Dilingkari ya, maksudnya ini aturannya dilingkari semua ya, pilih salah satu jawaban yang betul. 5 menit ya. Ya, dilingkari semua baru di
Pupol. Saya akan mengukur bagaimana kalian bisa atau tidak dengan materi pemaparan. Silakan untuk dijawab. Kumpulkan. Ya, di sini kumpulkan masing-masing. Baiklah, refleksi yang kita jawab tadi, syukur alhamdulillah, dan termasuk semua bagus-bagus nilainya, ada yang 100, ada yang 80, dan ada yang 90. Ya, sebelum kita menutup, kita akan simpulkan dulu, yaitu kesimpulan surat Al-Asr itu mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Kedua, amal saleh dan nasihat adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Dan ketiga, pelajaran ini mengajar kita untuk menerapkan ajaran dalam kehidupan nyata melalui proyek yang kita lakukan tadi, maka suatu pelajaran yang sangat berharga dan harap dijalankan, ditekuni, itu termasuk ibadah. Ya, saya kira pelajaran ini hari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Wali Irfana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah pertemuan ini hari, kita akan membahas masalah meningkatkan pemahaman Quran Al-Asri tentang masalah amal saleh. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan dulu masuk di terapi. Setelah selesai berdoa, maka saya absen dulu ya. Tapi kita duduk bersama ya, tidak bisa sementara suasana belajar mengajar, kita keluar masuk kelas.
yang tahu apa itu amal saleh? Perbuatan baik. ya, perbuatan baik. Namanya amal saleh semua perbuatan Baik. ya. Apa itu waktu yang kita gunakan? Yang berhubungan dengan suatu waktu yang tahu. Waktu adalah anugerah yang diberikan Allah dan kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita miliki. Ya, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Mengapa amal saleh itu penting? Ya, Amal soleh tidak sangat penting untuk diadakan. Satu, mendapatkan yang baik. Dua, menemukan kebiasaan positif. Tiga, pendidikan lawanan sosial. Empat, menutup kesadaran beragama. Lima, mengurangi. Tujuh, mempersiapkan masa depan yang 7. Menanamkan rasa syukur. 8. Mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. 9. Mendapatkan keberkahan dan pahala. 10. Menjadi teladan bagi orang lain. ya. Saya kira anak-anak sudah tahu semua ya. Apa itu amal saleh itu penting. Membantu teman dalam kesulitan. Kita sebagai manusia tidak boleh kita malas tahu. Kita tidak bisa perhatikan yang tidak bagus ya. Kita harus membantu teman, melihat orang yang membutuhkan kita bantu. Kita tolong orang tua sementara jalan di jalan mau menyeberang di perjalanan ya kita bantu, itu namanya kita gotong royong juga. Contohnya ya, gotong royong membantu orang yang susah, kita membantu juga orang yang membutuhkan. Ya, setelah itu kita masuk di, kita akan lihat lembaran kerja yang kita buat supaya siswa untuk menjawab apa yang ada kita baca lembaran kerja kita. Bagi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 kita harus jawab itu kita baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami, dan anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Wali Manang Munifah, Rafika Abrina, Abdul Farzan Irfan. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Makna Surah Al-Asr. Surah Al-Asr IS 103 adalah surah yang sangat singkat namun mengandung pesan yang mendalam tentang pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Amal soleh dianggap sangat penting untuk diajarkan. 1. Membangun karakter yang baik. 2. Menumbuhkan kebiasaan positif. Contoh amal soleh: membantu teman yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan,
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, kita akan menunggu kelompok 1. Sekian dari kelompok Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan dari pemaparan materi masalah meningkatkan pemahaman Quran surat Al-Asri tentang praktik dan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang dijelaskan di kelompok 2 masalah waktu, tidak boleh kita sia-siakan waktu sholat, waktu belajar, waktu kita bekerja, itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Setelah itu di kelompok 2 masalah keagamannya, masalah hubungan sosial, kita perlu membantu orang lain, itu penting sekali. Dan itu memang itu harus sudah ditentukan, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu membantu orang lain. Berarti itu perintah dan wajib kita laksanakan. Itu intinya untuk pelajaran ini. Waktu jangan disia-siakan. Setelah itu membantu orang lain. Kegiatan keagamaan itu adalah ibadah, sholat, membayar zakat, dan tolong menolong. Saya kira itu semua intinya. Ya, dengan berakhirnya pelajaran hari ini, maka nanti kita sambung minggu depan masalah melanjutkan pelajaran ini. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.